Ini Bang Rafiq, banyak teman-teman kerja di perusahaan pinjaman online yang mungkin ilegal, cuma dia nggak tahu karena kebutuhan kerjaan. Namun ketika berjalannya waktu, udah kerja, udah lama di sana, ternyata itu ilegal. Terus apakah dia itu salah ketika bekerja di tempat yang salah? Coba diskusi lah ya. Nah, jadi kalau bahas itu teman nggak bisa lepas sama yang namanya preventif ya. Perlindungan hukum secara preventif sama perlindungan hukum secara represif. Preventif itu apa yang harus dilakukan sebelum terjadi suatu kontraktual pekerjaan ya. Saya sebut perjanjian kerja. Sama represif itu jadi apa yang harus saya lakukan secara hukum pada saat kontraktual perjanjian kerja terjadi. Nah, ini kalau di perjanjian kerja itu sebenarnya teman-teman ya, memang kan kita tahu ya mana sih yang namanya tidak usaha dilarang gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau namanya karyawan itu tidak terikat sama yang namanya ini tidak usahanya. Ini dalam hal ini pinjol ya, yang perusahaan pinjaman online. Yang namanya karyawan kan nggak perlu, tidak diwajibkan tahu apakah ini legalitas atau enggak gitu. Beda kalau misalkan kita katakan kegiatan dilarang ya, perdagangan narkoba itu dilarang, perusahaan perdagangan narkoba itu dilarang, perdagangan orang dilarang, ilegal itu dilarang. Itu nggak boleh, karena kan selain bisa menjerat si perusahaannya, si karyawan juga kalau apalagi dia tahu atau sepatutnya tahu kan itu bisa didanain ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk karyawan yang kasusnya Mas Isak ini, saya berpendapat ya dia nggak bisa dipersalahkan. Mau dipersalahkan pidana nggak bisa, perdata juga nggak bisa. Tapi pun sebaiknya kalau misalkan memang di bagian collection, saya sarankan ya tindakannya yang sifatnya pembinaan yang baik-baik lah, komunikasi yang baik, kurang lebih seperti itu ya Mas Isak ya. Karena kenapa nih, kalau misalkan collection ini kan rawan, saya sebut rawan. Kalau misalkan komunikasi nggak benar atau dia share foto kayak tadi kasusnya, itu kan nggak benar kan, itu bisa kena personil, bisa kena orangnya gitu kan. Nah, jadi untuk preventifnya ini kalau saya boleh saran untuk karyawan yang kerja di perusahaan jasa keuangan online, karena saya harus akui Mas Isak, pertanyaan Mas Isak ini jadi penting karena rata-rata nih kita nih kerjanya di jasa keuangan gitu. Karena jasa keuangan itu loh yang menggerakkan ekonomi kita satu, sama membuat perusahaan tetap kerja juga banyak kalau mereka tuh. Nah, itu kali pertama ya kita harus tahu ya company profile dari atas perusahaannya ya. Ini gimana sih perusahaan ini gitu kan, berdirinya kapan dan apa pengalamannya gitu. Nah, itu preventif kita harus tahu itu. Nah, kalau secara legalnya kali pertama harus lihat, baca ya perjanjian kerja. Apakah sifatnya PKWT atau PKWTP itu untuk keberlangsungan ini ke depan gue mau ngapain nih, apakah gue loncat-loncat atau gue mau stay di sini. Apalagi kalau untuk mau stay di lama nih Mas Isak, itu harus benar-benar ngerti tuh yang namanya ini perusahaan bonafit nggak ya, isinya udah ada belum di OJK ya, ikut aftek nggak ya. Nah, itu teman-teman harus tahu. Syukur-syukur perusahaannya ada yang namanya ini serikat pekerja. Kalau serikat pekerja itu saya boleh katakan insya Allah hak sebagai pekerja dilindungi. Itu untuk preventif. Nah, untuk represifnya sih banyak Mas Isak ya, bisa gugatan, bisa apa, tapi saya rasa jangan sampai kejadian gugatan ya pokoknya banyak negosiasikan ya, bicara baik-baik. Kalau keluar juga win-win ya, sampai istilah terkenal sekarang tuh go through shake hand. Nah, kalau misalkan berhenti ya dapat uang pisah yang baik, tapi kalau misalkan lanjut dengan penerimaan pemasukan gaji yang terbatas ya dibicarakan secara musyawarah. Kalau misalkan nggak terjadi ya nggak apalagi PHK ya bisa jalur gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Tapi kali pertama ya harus negosiasi dulu ya, lapor ke Disnaker, dinas ketenagakerjaan setempat, terus Pipatrit minta mediasi ke dinas ketenagakerjaan setempat. Kalau nggak tercapai juga lapor ke Disnaker, ya udah ke pengadilan hubungan industrial.